komunikasi. Communication competence. Jadi apabila kita belum memiliki kompetensi, ini momen untuk mengejar kompetensi itu. Di antara tanda-tanda orang yang memiliki kompetensi komunikasi, mohon maaf, saya ambil dari agama Islam, itu kaulan sadidah. Kalau bicara benar, tidak bohong. Kedua, kaulan karimah. Kalau berbicara, dia memuliakan orang yang diajak berbicara. Satu lagi, kaulan layyina. Kalau berbicara dia lemah lembut. Bahkan Musa saja ketika mau disuruh Allah untuk mengingatkan Fir'aun, itu disuruh berbicara lemah lembut. Begitu. Nah, begitulah cara kita untuk menyikapi pemerintah atau lembaga apa saja yang kira-kira menurut kita tidak berada di jalan yang lurus. Ingat itu. Suatu saat bupati kita atau wakil bupati kita mungkin hilang, melakukan kesalahan mungkin, tapi menurut saya sepanjang kalian berdiri di kiri kanan jalan tidak akan melenceng mereka. Tapi one day ketika ada kecenderungan ke sana, ingat, kaulan ma'rufah, kaulan layyina, kaulan sadidah. Bahasa Arab itu jangan ragu menggunakannya, karena meja juga dari bahasa Arab, kursi juga dari bahasa Arab. Siapa jurusan bahasa Indonesia? Nggak ada, kecuali Pak Solim. Itu satu. Temani saya ya. Ya, oke. Ya. Begitu bagusnya. We are a team, right? Ya, oke. Apa tadi kompetensi? Komunikasi. The second one is collaboration. Competence. Kemampuan berkolaborasi. Kalau orang punya kemampuan berkolaborasi itu startnya itu mudah. Begitu saya lihat Ari, saya langsung sibuk mencari kelebihan pada diri dia. Dan saya lihat kelebihan dia itu berguna untuk menutupi kelemahan saya. Pasti saya bisa berkomunikasi dengan dia. Apabila sebaliknya saya sibuk mencari kelemahan dia dan dia pun sibuk mencari kelemahan saya, sampai akhir dunia ini pun tidak akan pernah terjadi kolaborasi. So, remember that. Ingat, setiap kali melihat orang, lihat potensinya. Apa kekuatannya? Jangan sibukkan diri mencari kelemahannya, karena itu membuang waktu dan Anda kehilangan kesempatan untuk berkolaborasi, membangun tim besar untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang besar. Setuju? Setuju. That is number 2. Sekarang nomor 3 apa? Udah pernah saya kasih di kampus belum ya? Belum ya? Iya. The third one, critical thinking. Berpikir kritis. Jadi kalau ada pesan di WhatsApp, perhatikan saja. Apakah ini harus saya share? Apakah ini sudah benar? You have to be critical about this. Untuk hal-hal yang sederhana saja. 2 minggu yang lalu saya mau pulang ke Medan. Tiba-tiba saya dapat video, putus jalan katanya. Ditampilkanlah video itu, dikirim ke saya. I have to decide, ya kan? Mau memutuskan pulang atau enggak? Ya udah tengah malam ini sekarang. Pulang atau tidak? Tapi sebetulnya karena kemampuan berpikir kritis, saya bisa melihat peluang-peluang bahwa ini hoax. Kenapa? Karena videonya sendiri tidak menggambarkan sama sekali jalan yang putus itu. Yang kedua, dia tidak mengatakan dia siapa, kejadiannya di mana titiknya, dan tanggal serta jam berapa. So you have to be very critical. Apa-apa saja jangan share. You have to be very critical. Berpikir kritis tentang semua hal. Begitu. Oke? That is number 3. Masih mau satu lagi? Oke. Nah, keempat adalah creativity. Kreativitas. Di atas bumi ini, di atas dunia ini, dalam perjalanan hidup kita ini, dari pagi sampai malam, itu selalu ada masalah. Maka yang dibutuhkan adalah cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah. Begitu. Jangan diulang cara-cara yang tidak efisien. You have to be very creative about everything. Itu dia. Jadi untuk bisa ini kita kawal ini,
Bapak Bupati dan wakil kita ini, bayangkan you itu seperti pagar air ya. Kalian di kiri kanan, kawal terus dan berikan mereka aura-aura positif selalu dengan menampilkan potensi diri dengan 4 kompetensi itu. Oke? Kita ulang sekali lagi. Ini ujiannya. Oke. Number 1, communication ability. Number 2, collaboration. Yang ketiga, yang keempat, creativity. Semua dapat nilai A. Iya, oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.